Selamat pagi, Mbak. Mbak, Mbak ada perlu sama siapa? Ada apa Kok sih? nyelonong aja? Bukan urusan kamu kali, bantu juga. Mbak, Mbak itu ada urusan dengan siapa? Mahmud. Wah, ini telepon. Tumben banget. Halo? Halo, assalamualaikum. Maaf bos, ganggu waktunya ya. Oh, iya nggak apa-apa. Ada apa, Mut, kamu telepon? Ada kendala di perusahaan? Oh, enggak bos. Alhamdulillah kalau di perusahaan semuanya baik-baik saja. Oh, Ini terus ada apa? kemarin itu ada orang datang yang ke perusahaan kita untuk ngajak kerja sama gitu. Oh, mau ngajak bermitra sama perusahaan kita? Nah, betul bos. Iya, bagus dong. Kan kebetulan banget perusahaan kita, kamu bilang lagi membutuhkan mitra baru untuk membangun proyek yang akan kita rencanakan tahun depan. Ya, Iya, langsung aja kamu prospekin. Mintain proposalnya, ngomong baik-baik. Siapa tahu jadi mitra yang bagus, yang sesuai harapan kita selama ini. Ya itu masalahnya bos. Maksudnya? Kemarin saya udah janjikan sama orang itu untuk datang ke perusahaan kita. Dan saya sekarang ada meeting mendadak gitu bos. Saya lagi nggak di kantor. Jadi kamu nggak bisa nih nemuin mitra baru itu? Iya nggak bisa bos. Dan meeting ini saya tinggalkan juga nggak bisa bos. Ini juga menyangkut kebaikan perusahaan kita kan. Ya udah gini aja. Aku kan tadi malam baru pulang Atau gini ke aja, rumah. Iya. Apa saya serahkan sama VV di kantor saja? Iya jangan dong. Masa masalah kayak gini mau kamu serahkan sama SPV? Harusnya kamu dong. Tapi karena kamu nggak bisa, kebetulan saya sekarang udah pulang tadi malam. Lupa saya ngabarin sama kamu. Nggak apa-apa. Iya, Mas. Suruh aja langsung ke rumah. Kebetulan saya lagi di rumah. Jadi kan lebih enak. Kita langsung Oke ngomong di siap sini. bos. Ya udah kamu kabarin aja. Kalau gitu saya kabarkan sama orang itu untuk langsung datang ke rumahnya bos. Dan saya kasih alamatnya bos juga. Ya udah oke, biar saya tunggu di rumah ya. Oke siap bos. Maaf ya bos ya. Udah nggak apa-apa. Ini malah kabar baik. Iya siap bos. Ya sudah kalau gitu sampai di sini saja bos. Gimananya nanti kita bisa omongin langsung. Oke siap. Yaudah, selamat bekerja ya. Oke siap. Siap bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus nih. Harapan kita selama ini untuk mencari mitra baru. Sekarang malah ada. Oh, ibu udah di kantor? Oh gini bu, sebelumnya saya minta maaf. Iya, kemarin saya udah janjian sama Ibu Mary untuk datang ke kantor. Dan masalahnya, saya tiba-tiba ada meeting gitu. Dan meeting ini juga sangat penting. Sebenarnya tadi saya mau menyerahkan Bu Mary sama IPV di kantor. Tapi kebetulan, bos saya sekarang udah di rumah. Beliau udah pulang dari luar kota. Iya, betul. Dan beliau meminta saya untuk Bu Mary datang ke rumahnya langsung. Biar Bu Mary bisa ngobrol langsung sama bos saya di rumah. Ya sudah, kalau gitu saya segera kirim alamat rumahnya bos saya ya. Maaf nih Bu, sebelumnya. Ya siap. Kirim. Halo Pak Burhan, Assalamualaikum. Iya Pak. Ini saya udah di luar kantornya Pak Burhan.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus gimana dong Pak ini? Oh iya bisa tentunya, bisa ditunda. Ya sudah kalau gitu biar saya langsung balik ke kantor saja ya. Kita jadwalkan lagi meeting kita selanjutnya. Oh siap Pak Burhan. Iya nggak apa-apa, santai aja Pak Burhan. Assalamualaikum. Udah nyampe, Pak Burhan baru ngabarin kalau istrinya lagi kecelakaan. Dan saya udah kadung ngasih kabar Bu Mary untuk datang ke rumahnya bos. Kalau tahu kayak gini, saya tanganin sendiri tuh Bu Mary. Tapi nggak apa-apa lah, bos juga nggak keberatan. Aku langsung ke rumahnya bos aja deh. Mas Rizky, Iya, kamar mandi di belakang mau banget gitu sih. oh ini selesai ini masih saya bersihkan. Ya udah nggak apa-apa. Mas Rizky, mending sekarang beliin pewangi aja ya. Biar nggak terus-terusan bau kayak gitu, nggak enak baunya. Ini bersih-bersihnya biar saya aja, soalnya ada tamu ntar. Ya baik. Ya udah Mas Rizky, hati-hati ya. Lantainya masih kotor banget lagi. Oh nggak dibersihin kan malu sama tamu ntar yang mau datang sini. Ada tamu. Apa ini yang dimaksud Mama tadi ya? Selamat pagi Mbak. Mbak. Mbak ada perlu sama siapa? Ada apa Kok sih? nyelonong aja? Bukan urusan kamu kali, pembantu juga. Mbak. Mbak itu ada urusan dengan siapa? Kan saya tanya barusan. Saya punya urusan sama bos kamu di sini. Maaf ya Mbak, sebelum Mbak menemui bos saya, apa nggak alangkah baiknya Mbak itu nanya dulu sama saya? Bukan malah nyelonong kayak gini Mbak. Kamu itu siapa sih? Kamu Ya, kan maaf, tumbang Mbak, pembantu di sini. Enggak seharusnya kamu ikut campur sama urusan bos kamu. Tapi Mbak kan juga tamu di sini. Dia tahu aku tamu di sini, tapi aku nggak punya urusan sama kamu. Iya Mbak, masalahnya Mbak itu udah buat janji nggak sama bos di sini? Mau aku buat janji apa enggak, bukan urusan kamu. Aku punya urusan sama bos kamu. Aku ini orang penting, tau nggak? Ngapain sih? Iya Mbak, Campur urusan orang. tapi sepenting apapun urusan Mbak sama bos di sini, ya setidaknya hargainlah orang yang ada di depannya. Nanya kek. Lagian juga di sini kayaknya bos juga nggak nyampein apa-apa sama saya. Duh, kamu tuh gimana sih? Aku mau ngehargain orang kayak kamu. Kita tuh beda level, tau nggak? Ngapain juga gitu loh aku ngomong sama pembantu. Di rumah aja aku nggak pernah ngomong sama pembantu aku. Malah asisten aku yang ngomong. Ngapain juga aku harus lama-lama ngomong sama pembantu kayak kamu. Udah deh ya, aku Yakin nggak apa? punya waktu buat kamu. Maaf ya Mbak, sekali lagi saya mau nanya, sebenarnya keperluan Mbak sini itu apa? Ya mungkin saya bisa ngomong sama bos nanti. Masa Mbak main nyelonong aja? Aku kesini mau ngebahas proyek besar sama bos kamu. Kamu tahu apa tentang ini? Kamu aja pembantu kok di sini. Ngomongin proyek besar. Ya iyalah. Mau kerja sama perusahaan bos saya, tapi dengan etika kayak gini. Ya ampun Mbak. Kalau memang mau kerja sama perusahaan bos saya, gunakanlah etika yang baik. Ya siapa tahu dengan etika Mbak yang seperti ini, bos nanti malah nggak Udah mau ya, kerja gak sama. usah ikut campur urusan aku sama bos kamu. Masalahnya bos saya nggak ada di sini Mbak. Terus kemana sama bos kamu? Aduh, Atau jangan-jangan Gini kamu aja bohong ya sama aku? Mbak. Bilang bos kamu lagi keluar. niat Mbak untuk bekerja sama, mending dibatalin aja deh.
Karena saya yakin bos di sini nggak bakal pernah mau kerja sama orang Makin yang punya etika ngelunjak kayak ya gini. kamu. Sadar diri dong. Kamu di sini cuma pembantu. Ya udah oke. Sekarang kan saya udah bilang, udah jelasin nih sama mbaknya. Kalau bos di sini udah nggak ada di sini, lagi keluar. Mbak maunya apa? Masih mau ke dalam lagi? Apa mau nunggu di sini? Silakan, monggo. Ya udah, aku mau nunggu. Pain, kamu kok nyerot banget sih dari tadi? Tapi lebih baik mbak nggak usah nunggu deh. Karena bos saya, aku yakin banget mbak, nggak bakal terima orang seperti mbak. Ngerti nggak? Kalau aku bilangin sifat kamu kayak gini sama tamu bos kamu tuh dipecat tau nggak? Ya udah silahkan, monggo. Tapi ya mbak, Pembantu aja sok banget. daripada buang-buang waktu nungguin bos di sini, saya pastikan walaupun saya cuma seorang pembantu, mbak pergi aja dari sini deh. Karena saya tahu dan saya yakin banget, bos saya nggak bakal pernah terima kerjasama sama orang seperti mbaknya. Oh ya? Aku nggak habis pikir deh, kenapa ya bos besar bisa memperkerjakan orang kayak kamu ini yang selalu ikut campur sama urusan bosnya itu. Kamu tuh nggak sopan banget. Ini justru saya bilang sama mbaknya, biar mbaknya nggak buang-buang waktu, pergi aja. Karena saya sudah tahu. Udah deh mbak, nggak usah maksa ya. Kamu yang maksa aku dari tadi buat pergi dari sini. Ya udah. Kamu Sekarang saya mau tahu bilang. nggak sih? Kamu tahu nggak sih? Kalau sampai proyek besar ini batal, kamu bisa dipecat. Ini kan gara-gara kamu bisa batal. Saya kasih tahu sama mbaknya ya. Orang yang mbak cari itu saya. Omong kosong apa ini? Kamu bilang tadi bos kamu keluar, sekarang kamu ngaku-ngaku jadi bos. Maaf ya. Sebenarnya saya nggak pernah mengenal orang seperti kamu. Dan kita juga baru ketemu. Ya jelas lah kamu gak akan kenal sama orang kayak ke aku, orang penting kayak aku. Kamu aja pembantu kok, ngapain harus kenal sama aku? Aku juga gak mau kali kenal sama kamu. Sekali lagi saya nanya ya mbak. Mbak kenal sama bosnya? Nggak pernah kan? Baru pertama kali ini kan ketemu. Saya aja nggak pernah ngeliat mbaknya. Udah deh. Sekarang sekali lagi saya bilang, saya bos di sini. Dan saya sudah menyatakan bahwa saya nggak akan pernah kerja sama orang seperti mbaknya ini. Hei, gak usah mimpi jadi orang. Kalau kamu memang pembantu di sini ya udah pembantu aja, Mbak. gak usah ngaku-ngaku jadi bos di rumah ini. Mbak ini benar-benar nggak tahu diri ya. Kamu yang gak tahu diri jadi pembantu. Ya ampun mbak. Ya udah deh. Kalau memang mbak mau tetap di sini, ya udah monggo di sini aja. Saya tinggal ke dalam. Udah. Ini Mbak, tunggu aja sampai berjamur di sini. Sampai kapanpun, aku nggak akan pernah nemuin kamu. ini kenapa sih? Pembantu aja sok banget kayak gitu. Gila ya tuh orang. Mahmud juga. Bisa-bisanya dia cari Mita kayak dia. Udah sombong. Seorangnya gak punya etika lagi. Amit-amit deh. Kalau perusahaan aku punya mitra seperti dia, bisa hancur karir aku. Keren banget sih tuh pembantu. Jadi kesel deh. Awas aja ya nanti kalau bosnya udah datang, pasti aku laporin dia biar dipecat dari sini. Permisi, Bu Mary. Pak Mahmud? Udah tadi di sini? Iya, saya dari tadi. Pak Mahmud kok kesini? Bukannya tadinya ada meeting? Oh iya, tadinya saya ada meeting. Cuma tiba-tiba Pak Burhan membatalkan meetingnya karena Oh, keluarganya lagi kecelakaan katanya. Oh iya, Bu Mary udah ketemu sama Pak Robit? belum sih Pak. Katanya pembantunya yang nyebelin itu sih Pak Robit lagi keluar. Oh jadi Pak Robit lagi keluar? Iya Pak. Sebentar ya, biar saya telepon Pak Robit. Ya udah. Assalamualaikum. Iya bos, nggak jadi soalnya Pak Burhan lagi kecelakaan keluarganya, makanya saya langsung nyusul ke rumahnya bos. Di luar. Bos sendiri di mana? Oh di dalam. Iya nih saya di luar. Sudah. Katanya Pak Robit ada di rumah. Pasti pembantunya yang bohong sama saya Pak. Soalnya katanya kata pembantunya tadi Pak Robitnya lagi keluar. Tapi saya telepon
barusan Pak Robit di rumah loh Mbak Mary. Emang pembantunya ngebohongin saya, Pak. Saya tadi juga sempat itu sih tengkar sama pembantunya. Bu Mary harap dimaklum ya. Ini ya Pak Robit. Pak Robit sehat? Alhamdulillah sehat. Ini Pak, ini Robin yang tadi. Iya Pak Robit. Iya ini Pak Robit. Kenapa kok kayaknya Bu Mary kaget banget? Pak, saya minta maaf ya. Apa ya, ini proposalnya sudah saya siapin semuanya. Udah saya cek semuanya kok. Semuanya udah sempurna. Tolong Bapak cek lagi. Setelah apa yang kamu lakukan sama saya tadi, kamu masih berani-beraninya berharap untuk saya menerima kerjasama ini. Pak, saya minta maaf soal tadi. Soalnya kan saya juga salah paham sama Bapak. Lancang sekali ya kamu. Kalau Coba deh kamu pikir, apa masih pantas saya menerima kerjasama dengan perusahaan yang karyawannya aja kayak gini? Pantas saya menerima itu semuanya? Pak, Saya nanya sama kamu, pantas saya masih mau menerima ini? Apa masih perlu saya masih mau ngecek proposal ini? Perlu? Menurut kamu gimana? saya minta maaf banget Pak soal masalah tadi. Udah ya. Mut, kamu gimana sih? Bisa-bisanya ya. Kamu ada rencana untuk kerja sama orang kayak gini? Kenapa emang bos? Kamu nggak tahu Saya nggak paham. progres perusahaan kita? Iya. Pernah kita bekerja sama dengan orang-orang yang beretika seperti ini? Emang sebenarnya ada apa sih Pak Robit? Kok saya nggak paham ya? Apa masih perlu saya jelaskan? Ya udah, kamu nanya sendiri Pak, sama mitra kamu yang udah kamu usulkan sama saya tadi. Nah, sebenarnya ini ada apa Bu Mary? tadi cuma ada kesalahpahaman doang kok Pak. Pak, saya mohon Pak, tolong koreksi lagi proposalnya. Pak, Mut, saya kan udah bilang sama kamu dulu, saya nggak akan pernah bekerja sama perusahaan yang nol etika. Ini ada apa sih Bu? Bu Mary, apa yang udah dilakukan sama Bos Robit? jadi gini Pak Mahmud, tadi kan saya sempat bilang sama Pak Mahmud kalau saya tuh tadi habis tengkar sama pembantu di sini. Iya terus? Ya saya nggak tahu kalau ternyata yang saya anggap pembantu itu Pak Robin. Bu Mary bilang Pak Robit ini pembantu. Ya saya juga nggak tahu Pak. Kok bisa sih? Bu Mary bilang Pak Robit ini pembantu. Pak Robit ini seorang bos, bukan membantu Bu Mary. Ya Pak, saya salah tadi. Robin, saya minta maaf ya. Tolong maafin saya. Saya juga butuh kerjasama ini Pak Robin. Setiap apa yang kamu lakukan, setiap apa yang kamu ucapkan, dan setiap apa yang kamu pilih, itu akan kembali kepada diri kamu sendiri. Ketika kamu berbuat hal yang positif, itu akan membuatmu beruntung. Tapi sebaliknya, jika kamu merugikan orang lain, cepat atau lambat, itu juga akan kembali kepada diri kamu sendiri. Kita sebagai manusia hidup di dunia, lakukan apa yang terbaik buat kita dan buat orang lain. Jika buruk yang kita lakukan, keburukan juga yang akan menghampirimu. Ya udahlah, saya rasa perusahaan saya sama sekali tidak membutuhkan orang-orang seperti kamu. Tapi Pak, Anggap aja ini sebuah pelajaran buat kamu. Dan jangan pernah melakukan hal yang sama. Oke? Pak, saya minta maaf ya. Udah, silahkan Bu Mary angkat kaki dari rumah bos saya. Tapi ini kerjasama kita. Kalau Bos Robit udah keputusan kayak gitu, saya bisa apa? Jadi silahkan Bu Mary pulang saja dari rumah sini. Pak, sekali lagi saya minta maaf ya. Saya permisi dulu.